Arin duduk di ujung kursi kayu di teras rumah sederhana mereka, menatap kosong ke arah jalan yang sepi. Udara sore itu hangat, namun hatinya terasa dingin dan berat. Sudah beberapa minggu terakhir ia merasakan sesuatu yang berbeda dari suaminya, Galang. Pria itu yang dulu begitu perhatian, sekarang sering pulang larut malam tanpa kabar, atau malah menghilang beberapa jam tanpa alasan jelas. Pagi tadi, ketika Arin menyiapkan sarapan, ia melihat ponsel Galang bergetar di meja. Ada pesan masuk dari nomor yang tak dikenalnya. Ia tak bisa menahan diri untuk membuka pesan itu secara diam-diam. Barisan kata yang tertera membuat dadanya sesak. "Sayang, malam ini aku tidak bisa pulang. Aku bersama kamu." Arin cepat-cepat menutup layar ponsel itu, berusaha menyembunyikan rasa sakit yang mulai merayap. Ia tahu, ini bukan pertama kali Galang menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, perempuan sederhana itu memilih untuk tidak langsung menanyakan. Ia takut akan jawaban yang bisa menghancurkan rumah tangganya. Galang memang bukan pria sempurna, namun Arin mencintainya dengan sepenuh hati selama 5 tahun pernikahan mereka. Mereka menikah muda, dengan segala keterbatasan tapi penuh harapan. Galang adalah pekerja keras yang menjaga keluarganya dengan baik. Meski begitu, belakangan sikapnya berubah. Kadang dingin, kadang tidak peduli. Arin berusaha memahami, mungkin tekanan kerja atau masalah lain yang tidak ia tahu. Di siang hari yang cerah itu, Arin kembali ke rutinitasnya sebagai guru taman kanak-kanak di desa. Murid-murid kecilnya adalah penghibur terbaik saat hatinya sedang kacau. Senyuman polos mereka mampu mencairkan beku di dadanya. Ia menjadi pribadi yang ceria dan penuh kasih sayang di sekolah. Meskipun di rumah ia menyimpan beban yang tidak bisa ia ungkapkan. Suatu sore ketika ia sedang merapikan kamar, Arin menemukan sebuah foto yang terjatuh di bawah meja rias Galang. Foto itu memperlihatkan Galang sedang tersenyum bersama seorang wanita yang tidak pernah ia kenal. Wanita itu cantik dengan rambut hitam panjang yang terurai. Senyuman di wajah Galang tampak lebih hangat dibandingkan saat ia bersamanya. Hatinya mencelos. Rasa curiga yang selama ini ia pendam mulai membesar menjadi nyata. Namun Arin tidak menangis. Ia menahan diri, memilih diam, dan berpura-pura seperti biasa. Ia merasa ada hal-hal yang belum harus ia hadapi sekarang. Mungkin dengan waktu semuanya akan kembali seperti dulu. Malam itu, Galang pulang terlambat sekali. Ia masuk rumah dengan bau parfum yang asing melekat di bajunya. Arin menatapnya tanpa berkata apa-apa, tapi tatapannya sudah cukup menimbulkan pertanyaan. Galang hanya tersenyum kecil dan berkata, "Lelah, aku lelah hari ini." Arin mengangguk pelan, menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia tahu, ada jarak yang kini memisahkan mereka lebih dari sebelumnya. Namun ia tetap ingin mempertahankan pernikahan ini, setidaknya untuk sementara. Di balik semua itu, Arin mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia tak ingin membuat keributan yang sia-sia, tapi juga tak bisa terus-menerus menjadi korban. Perlahan, ide-ide gelap mulai menghantui pikirannya. Malam semakin larut, dan Arin menatap foto itu lagi untuk terakhir kali sebelum ia menutupnya rapat-rapat. Di dalam hati kecilnya, sebuah keputusan mulai terbentuk yang akan mengubah segalanya. Arin menutup foto itu rapat-rapat dan menghela napas panjang. Merasakan beban yang selama ini ia pendam perlahan menguap menjadi tekad yang membara. Ia tahu, ini bukan saatnya untuk menangis atau meratapi nasib. Ia harus mengambil langkah, walaupun langkah itu penuh resiko dan ketidakpastian. Hari-hari berikutnya, Arin berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Ia tetap menjalani rutinitas pagi dengan membangunkan, Galang menyiapkan sarapan sederhana, dan mengantar anak mereka Dava ke sekolah. Semua tampak seperti biasa di luar, namun dalam hatinya bergejolak ombak emosi yang tak pernah ia ungkapkan. Setiap malam, ketika lampu kamar sudah padam dan rumah sunyi, Arin duduk termenung di sudut kamar. Matanya menatap kosong ke jendela yang menampilkan langit gelap bertabur bintang. Ia bertanya-tanya, apakah suaminya masih mencintainya? Atau sudah tidak ada tempat di hatinya untuknya lagi?
Di suatu sore, Arin bertemu dengan sahabat lamanya, Nala, yang sudah mengenalnya sejak mereka masih di bangku SMA. Nala adalah wanita energik dan selalu jujur dalam memberikan pendapat. Arin bercerita perlahan tentang kecurigaannya, tentang perubahan sikap Galang, dan tentang foto wanita misterius yang ia temukan. Nala mendengarkan dengan seksama, lalu menggenggam tangan Arin erat. "Arin, kamu nggak boleh terus-terusan begini. Kalau memang Galang selingkuh, kamu harus hadapi. Jangan diam saja. Kamu berat bahagia." Arin mengangguk, namun rasa takut untuk menghadapi kenyataan itu masih besar. "Aku nggak mau ribut, Nala. Aku takut kalau semuanya berantakan. Aku bisa kehilangan Dava." Nala tersenyum lembut. "Kalau kamu diam, yang rugi kamu sendiri, Rin. Kalau perlu aku bantu, kita cari jalan keluar bersama." Pertemuan itu memberi Arin sedikit kekuatan. Ia mulai berpikir bahwa mungkin bukan berarti ia harus bertahan dengan penderitaan tanpa akhir. Namun ia juga belum siap menghadapi konflik terbuka, apalagi dengan suaminya. Di hari-hari berikutnya, Arin mulai memantau gerak-gerik Galang dengan lebih cermat. Ia menemukan bahwa Galang sering mengirim pesan singkat ke nomor yang tidak ia kenal. Dan ia juga kadang mendengar suara perempuan dari telepon Galang, meskipun nada suaranya dibuat pelan-pelan. Satu malam, ketika Galang keluar rumah untuk menemui seseorang, Arin diam-diam mengikuti dari kejauhan. Ia melihat Galang bertemu dengan seorang wanita berambut hitam panjang yang sangat mirip dengan wanita di foto yang ia temukan. Mereka tampak akrab, tertawa, dan sesekali berpelukan dengan mesra. Arin menahan air matanya dan berbalik pergi sebelum terlihat. Hatinya remuk, tapi ia bertekad untuk tidak langsung menyerang atau memancing pertengkaran. Ia ingin mengatur strategi yang lebih baik. Di suatu malam lain saat Galang tertidur lelap, Arin menatapnya lama dari sisi tempat tidur. Ia berkata lirih, "Kalau memang kamu ingin menikah lagi, aku akan beri izin. Tapi jangan kira aku akan diam saja." Rasa sakit itu begitu dalam, namun Arin menutupinya dengan senyum pahit. Ia mulai merencanakan sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, Arin membuka ponselnya dan mencari informasi tentang orang-orang yang bisa membantunya melakukan santet. Ia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, atau apakah benar santet itu ada. Tapi ia tahu kalau ia harus mencoba sesuatu agar bisa melindungi dirinya dan keluarganya dari pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, Arin bertemu dengan seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Pak Jaya, seorang dukun mistis yang tinggal di pinggir desa. Pak Jaya dikenal masyarakat sebagai orang yang mampu memecahkan masalah dengan cara mistis, walau juga diselimuti misteri dan ketakutan. Dalam pertemuan pertama, Arin bertanya dengan hati-hati, "Pak, apakah benar santet bisa membuat seseorang sakit parah bahkan sampai muntah darah?" Pak Jaya tersenyum kecil, matanya yang tajam menatap Arin dalam-dalam. "Itu benar, Nak, tapi santet itu bukan main-main. Kalau kamu ingin menggunakan santet, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Santet pendarahan bisa sangat berbahaya dan berdampak panjang." Arin mengangguk mantap. "Aku ingin santet itu untuk melindungi diri dan keluargaku. Aku ingin menghentikan suamiku yang sudah mengkhianatiku." Pak Jaya menghela napas panjang, lalu berkata, "Kalau kamu benar-benar yakin, aku akan bantu. Tapi ingat, santet itu seperti pisau bermata dua. Kalau tidak hati-hati bisa melukai kamu juga." Perjalanan Arin memasuki dunia santet dan mistis pun dimulai. Ia belajar ritual, mantra, dan cara mengirim santet secara diam-diam tanpa diketahui oleh target. Setiap malam Arin berlatih dengan tekun, meski rasa takut dan penyesalan selalu menghantui. Sementara itu, Galang dan Dea mulai semakin dekat, merencanakan pernikahan yang akan mengakhiri bab lama dalam hidup Arin. Namun Arin tetap tenang, menyembunyikan rencana gelapnya di balik wajah yang pasrah dan menerima. Dalam kesunyian malam, Arin berbisik, "Kalau kau pergi meninggalkanku, aku juga tidak akan tinggal diam." Bisikan itu bukan sekadar janji kosong, melainkan tekad membara yang mulai meresap
ke setiap sudut hatinya. Sejak bertemu Pak Jaya dan mulai belajar santet pendarahan, dunia Arin berubah total. Dunia yang sebelumnya hanya penuh kasih dan harapan, kini dipenuhi kegelapan dan kekuatan tak terlihat yang siap ia lepaskan kapan saja. Setiap malam, setelah anaknya tertidur pulas, Arin menyibukkan diri dengan ritual-ritual yang diajarkan Pak Jaya. Ia duduk bersila di depan altar kecil yang berisi lilin hitam, dupa, dan berbagai ramuan aneh. Tangannya gemetar ketika ia mulai melafalkan mantra-mantra kuno yang terdengar asing di telinga. Tubuhnya berkeringat dingin, namun rasa sakit hatinya membuatnya terus bertahan. Pak Jaya sering mengingatkan, santet pendarahan itu bukan main-main. Arin, kau harus benar-benar yakin dan jangan biarkan dendam menguasai dirimu. Karena jika tidak hati-hati, kau bisa jadi korban dari kekuatan itu sendiri. Namun Arin tak bisa mundur. Ia ingat wajah Galang yang semakin jauh dan rencana pernikahannya dengan Dea yang semakin dekat. Di pikirannya, menghentikan pernikahan itu adalah harga yang pantas dibayar. Di dunia nyata, Galang sudah meninggalkannya. Di dunia mistis, ia akan membalas. Suatu sore, ketika hujan mulai turun, Arin duduk di teras sambil memegang sebuah cincin emas yang dulu diberikan Galang saat mereka menikah. Cincin itu kini terasa berat di tangannya, seperti beban sebuah pengkhianatan yang dalam. Ia membayangkan hari pernikahan Galang dan Dea, tamu-tamu yang bahagia, dan wajah Dea yang akan menjadi milik suaminya. Kalau kau mengira aku akan diam saja, bisiknya, saksikan apa yang akan terjadi. Hari-hari berlalu dan semakin dekat dengan tanggal pernikahan Galang. Arin memutuskan untuk menguji kekuatan santetnya terlebih dahulu. Ia mengirimkan sebuah tanda mistis ke arah Galang dan Dea melalui medium yang diajarkan Pak Jaya, sebuah boneka kecil berlumuran jarum yang disertai mantra pendarahan. Malam itu, Galang tiba-tiba merasakan sakit di dada sebelah kiri. Tubuhnya lemas dan dari mulutnya keluar sedikit darah. Ia terbangun dengan napas tersengal, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Dea yang juga sudah mulai tinggal di rumah Galang, merasakan pusing hebat dan mual yang tak tertahankan. Malam berikutnya, Dea mulai muntah darah saat sendirian di kamar. Tubuhnya lemah dan wajahnya yang cerah berubah menjadi pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia tidak mengerti mengapa ia bisa sakit parah tanpa sebab yang jelas. Ketakutan mulai merayapi hatinya, tapi Galang tetap menyembunyikan kondisi Dea dari orang lain, takut bahwa berita buruk itu bisa menjadi aib. Sementara itu, Arin diam-diam menunggu hasil dari santetnya. Hatinya sedikit lega melihat tanda-tanda kekuatan mistis mulai bekerja, tapi juga merasa takut kalau kekuatan itu akan melampaui kendali. Di dalam dirinya muncul suara kecil yang memperingatkan, ini belum selesai. Tidak hanya tubuh Galang dan Dea yang mulai lemah, suasana di desa pun berubah. Beberapa tamu yang diundang untuk pernikahan mulai merasakan sesuatu yang aneh, seperti hawa dingin yang menusuk, bisikan samar, dan bayangan hitam yang bergerak di sudut mata. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengalami kesurupan tiba-tiba saat berkerumun di acara-acara persiapan. Para tetangga mulai membicarakan hal-hal mistis yang menimpa keluarga Galang. Desas-desus tentang santet dan kutukan mulai menyebar. Meski tidak ada yang berani secara terang-terangan menuduh Arin, namun di balik itu semua, Arin masih harus menyimpan wajah pasrah dan menerima di depan suaminya. Ia harus pintar memainkan peran supaya rencana balas dendamnya tak terbongkar. Suatu malam, ketika Arin sedang berlatih mantra lagi di rumah Pak Jaya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya bergetar hebat dan rasa sakit menusuk di kepala. Pak Jaya mengatakan, itu adalah tanda bahwa energi santet sudah mulai meresap ke korban dan juga ke pengirimnya. Arin menahan rasa sakit itu sambil menggenggam erat sebuah kalung yang diberikan Pak Jaya sebagai pelindung. Hari pernikahan pun semakin dekat. Arin mulai mempersiapkan langkah berikutnya dengan hati-hati. Ia tahu, puncak dari semuanya akan terjadi pada hari itu.
Ia hanya bisa berharap kekuatan yang ia pelajari cukup kuat untuk menghentikan suaminya dan wanita baru itu. Namun di dalam lubuk hatinya ada rasa takut yang tak bisa ia hindari. Apakah santet ini akan membawanya ke jurang kehancuran yang lebih dalam? Sementara itu, Galang dan Dea tampak sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka berdua tak tahu bahwa bayangan gelap mulai menyelimuti kebahagiaan yang mereka harapkan. Suatu malam ketika Galang melihat Arin dengan tatapan kosong, ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Tapi ia memilih untuk mengabaikannya, menganggap itu hanya sisa-sisa masa lalu. Dan malam itu juga, Arin berdoa dalam hati. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang keadilan yang tak bisa kubiarkan hilang begitu saja. Doa itu mengalir lirih dari bibir Arin di tengah gelap malam, seolah memohon pada alam semesta agar memberinya kekuatan untuk menuntaskan langkah yang telah ia pilih. Namun di balik keteguhan hatinya, ada rasa gentar yang mulai tumbuh. Ketakutan akan apa yang mungkin akan terjadi ketika kekuatan gelap itu dilepaskan. Hari-hari menuju pernikahan Galang dan Dea semakin menghampiri dengan cepat. Suasana di rumah, Galang mulai berubah menjadi tegang tanpa alasan yang jelas. Dea yang tadinya ceria, mulai terlihat pucat dan sering duduk termenung di sudut ruang tamu. Tubuhnya kerap terasa lemas dan kadang ia merasakan sakit hebat di perut yang tidak bisa dijelaskan. Oleh dokter desa yang memeriksanya, Galang sendiri mulai gelisah walaupun tak mengakui apa-apa. Ia tak mengerti mengapa calon istrinya bisa mengalami hal seperti ini sementara ia tetap merasa sehat. Mungkin pikirnya itu hanya tekanan menjelang pernikahan. Namun ada bisikan kecil dalam hatinya yang terus mengusik pikiran, membuatnya tak bisa tidur nyenyak. Di sisi lain, Arin terus menyiapkan ritual terakhir yang akan menjadi puncak dari balas dendamnya. Pak Jaya memperingatkannya agar tidak terlalu berlebihan, karena santet pendarahan yang terlalu kuat bisa berbalik menghantam pengirimnya. Namun, Arin sudah jauh melangkah dan tak bisa mundur. Malam sebelum pernikahan, Arin kembali ke tempat suci kecil di dalam rumahnya. Ia menyalakan lilin hitam dan dupa, serta mengelus boneka santet yang sudah dibubuhi mantra. Tangannya gemetar saat mengucapkan mantra pendarahan terakhir, merasakan energi hitam yang berputar-putar di sekitar tubuhnya. Ia membayangkan Galang dan Dea yang akan merasakan akibat dari tindakan ini. Sementara itu, di rumah Galang, Dea mendapati dirinya semakin lemah dan sering merasakan mual hebat yang kadang disertai muntah darah. Tubuhnya yang dulu sehat kini menjadi rapuh, dan wajahnya mulai berubah menjadi pucat seperti mayat hidup. Ia takut, tapi tak tahu harus berbuat apa. Para tamu yang mulai berdatangan untuk acara pernikahan juga mulai merasakan keanehan. Beberapa di antaranya mengeluh pusing dan badan yang dingin tiba-tiba. Ada pula yang tanpa sadar mulai bertingkah aneh, seolah ada yang menguasai tubuh mereka. Bisikan-bisikan mistis mulai terdengar, membuat suasana menjadi mencekam tanpa disadari oleh kebanyakan orang. Pada malam harinya, Arin duduk termenung di balik jendela rumahnya, memandangi cahaya lilin yang berkelip-kelip di altar kecil. Ia tahu besok adalah hari yang menentukan. Apakah balas dendamnya akan membuahkan keadilan, atau justru membawa kehancuran bagi semua pihak? Di saat yang sama, Galang terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi tubuh. Ia merasakan sakit tajam di dada dan pusing hebat. Ia memandang ke arah Dea yang tidur di sebelahnya. Wajahnya yang pucat membuat hatinya mencelos. Namun ia masih enggan percaya kalau ada sesuatu yang aneh. Ketika fajar mulai merekah, rumah Galang sudah dipenuhi oleh tamu undangan yang datang untuk merayakan pesta pernikahan. Suasana riuh gembira seolah menutupi kegelisahan yang tersembunyi. Arin hadir dengan wajah dingin dan tenang, mengenakan pakaian serba hitam yang kontras dengan kebahagiaan di sekelilingnya. Acara dimulai dengan khidmat, doa, dan ucapan selamat mengisi ruangan. Namun tanpa disadari, sesuatu yang gelap mulai bergerak di balik tirai kebahagiaan itu. Saat Dea naik ke pelaminan untuk mengucapkan janji suci,
Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi. Ia merasakan perih luar biasa di perutnya dan mendadak muntah darah di depan semua tamu yang terkejut. Ketika darah mengalir dari mulut Dea, kekacauan pun pecah. Beberapa tamu mulai histeris dan ada yang jatuh tersungkur, merasakan tubuhnya seolah dirasuki oleh kekuatan gaib. Suasana berubah menjadi horor nyata di tengah pesta yang seharusnya penuh kebahagiaan. Galang panik, mencoba menolong Dea yang semakin lemah. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, hanya bisa menatap Arin yang berdiri di sudut ruangan dengan senyum dingin yang tidak bisa ia mengerti. Malam itu, Arin tahu bahwa keadilan yang ia perjuangkan telah dimulai dengan harga yang sangat mahal. Namun suara-suara gaib dan bayangan kelam yang menyelimuti pesta pernikahan itu menjadi tanda bahwa kisah ini belum berakhir. Masih ada sisi lain dari kekuatan santet yang belum ia lepaskan. Di balik semua itu, Arin menutup matanya dan berbisik, "Ini baru permulaan. Kalau sudah cocok, aku siap lanjut bab 5, yang akan mulai memperlihatkan dampak lebih dalam konflik ini. Mau aku teruskan?" Wanita misterius itu menghilang dalam kegelapan malam, sesaat setelah menyerahkan kotak tersebut, meninggalkan Arin dengan beban dan rahasia yang tak mudah ia lepaskan. Di dalam kotak kecil itu, tersimpan ramuan berwarna merah, pekat kertas bertuliskan mantra-mantra kuno, dan sebuah keris kecil berukir motif ular yang tampak bersemangat dalam cahaya lilin. Pak Jaya pernah mengatakan bahwa alat seperti itu bukan hanya pelindung, tetapi juga kunci untuk mengendalikan kekuatan santet yang mulai merasuk ke dalam tubuh dan jiwa Arin. Malam itu, Arin duduk di altar kecilnya, membuka perlahan kotak itu. Ia mencium aroma tajam dari ramuan yang seolah memanggilnya untuk segera digunakan. Dengan napas tertahan, ia mulai melafalkan mantra-mantra dari kertas yang ia baca dengan saksama. Keris kecil itu ia genggam erat, seolah menyerap energi dan keberanian yang diperlukan untuk melanjutkan ritual. Namun, semakin dalam ia menyelami kekuatan itu, semakin kuat pula bisikan-bisikan gelap yang menyelinap ke dalam pikirannya. Bayangan-bayangan samar mulai muncul di sudut matanya, mengintip dan mengganggu ketenangannya. Suara-suara kecil yang menyerupai desahan dan tawa mengejek mulai menghantuinya di malam hari. Arin merasakan sesuatu yang tak terjelaskan. Kekuatan itu bukan hanya miliknya untuk dikendalikan, tetapi juga sesuatu yang hidup dan haus akan pengorbanan. Ia harus memilih, apakah ia akan menguasai kekuatan itu, atau justru dikalahkan olehnya. Di sisi lain, Galang semakin memburuk kondisinya. Tubuhnya yang dulu kuat kini sering terkulai lemas tanpa daya. Rasa sakit di dadanya menjadi lebih sering dan hebat. Namun ia tak pernah menceritakan ini kepada siapapun, takut dianggap lemah atau terkena kutukan. Dea, meski sudah mendapat perawatan, tetap lemah dan sering terbaring di ranjang. Muntah darah yang dialaminya belum juga berhenti, membuat seluruh keluarga semakin putus asa. Tamu undangan yang dulu sempat kesurupan mulai sembuh, tapi ketakutan dan trauma masih membekas dalam hati mereka. Kabar tentang kutukan dan santet mulai menjadi perbincangan hangat di desa dan sekitarnya. Beberapa tetua desa mulai memanggil dukun dan paranormal lain untuk mencoba menolak atau mengusir energi gelap yang menyelimuti keluarga Galang. Namun, tak satu pun dari mereka mampu memberikan solusi yang memuaskan. Arin sendiri mulai merasa tubuhnya lemah dan sering sakit kepala. Ia sadar bahwa santet pendarahan yang ia gunakan juga memengaruhi dirinya secara tidak langsung. Tubuh dan jiwanya mulai terkoyak oleh energi gelap yang terus merambat tanpa bisa ia kendalikan sepenuhnya. Suatu malam Arin bermimpi buruk yang sangat nyata. Ia melihat Galang dan Dea dalam keadaan terluka parah, darah mengalir tanpa henti dari tubuh mereka. Mereka memanggil namanya dengan suara lirih, memohon agar menghentikan semua ini. Tapi bayangan gelap yang mengikuti mimpi itu memperingatkan Arin bahwa langkah mundur tidak akan mudah dan konsekuensinya akan jauh lebih buruk.
Keesokan harinya, Arin pergi menemui Pak Jaya, berharap mendapatkan petunjuk dan bantuan untuk mengatasi kekuatan yang sudah hampir menguasainya. Pak Jaya menyambut dengan wajah serius dan mengatakan, "Arin, kekuatan yang kau gunakan adalah jalan berbahaya. Kau harus menemukan keseimbangan, atau kau akan kehilangan dirimu sendiri." Pak Jaya memberikan sebuah kalung amulet yang katanya dapat melindungi Arin dari serangan balik santet yang terlalu kuat. Namun ia juga mengingatkan bahwa kalung itu hanya pelindung sementara. Dan kekuatan sesungguhnya datang dari hati yang kuat dan niat yang tulus. Arin meninggalkan rumah Pak Jaya dengan pikiran yang kacau. Ia merasa terjebak dalam pusaran kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan, namun juga tidak bisa ia lepaskan. Jalan yang ia pilih untuk membalas dendam kini menjadi perang yang melelahkan antara terang dan gelap dalam dirinya. Di rumah Dava, anak mereka yang masih kecil mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan. Ia sering berbicara sendiri tentang sosok bayangan yang datang pada malam hari, dan kadang terlihat ketakutan tanpa sebab. Arin merasa semakin cemas, takut kekuatan gelap itu akan menyerang anaknya yang polos. Dengan hati yang berat, Arin memutuskan untuk melindungi Dava dengan segala cara, bahkan jika itu berarti harus semakin mendalami dunia mistis yang penuh bahaya. Ia sadar bahwa apa yang ia mulai tak hanya akan menghancurkan orang lain, tapi juga dirinya dan keluarga kecil yang masih tersisa. Bab ini ditutup dengan Arin yang menatap langit malam, berbisik, "Aku harus menang. Untuk Dava, untuk diriku, dan untuk keadilan yang harus kutegakkan. Tapi bagaimana caranya? Aku belum tahu." Arin berdiri di depan jendela kamarnya, menatap kelamnya malam yang seakan menggambarkan kerumitan batinnya. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa suara daun-daun yang berdesir seperti bisikan rahasia yang sulit dipahami. Dalam kesunyian itu, ia tahu waktu semakin mendesak. Santet pendarahan yang telah ia lepas tak hanya menghancurkan Galang dan Dea, tetapi juga meracuni keluarganya sendiri secara perlahan. Hari-hari berlalu dengan tekanan yang kian berat. Tubuh Galang semakin melemah dan Dea nyaris tidak mampu beranjak dari ranjang. Dava yang kecil dan polos mulai menunjukkan gejala aneh. Ia sering menangis tanpa sebab, menatap kosong ke sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Arin merasa sakit hati. Namun ia tak bisa berbuat banyak selain terus berusaha mencari jalan keluar dari situasi ini. Suatu malam, dalam kebingungan dan keputusasaan yang membuncah, Arin teringat akan sebuah tempat yang selama ini jarang diketahui orang. Sebuah gua mistis yang tersembunyi di balik hutan bambu. Tempat di mana seorang dukun sakti konon bersemayam. Dukun itu disebut-sebut memiliki kemampuan untuk menengahi kekuatan gelap dan terang, serta membantu orang yang terjebak di antara dua dunia. Arin memutuskan untuk mencari dukun itu. Dengan tekad kuat dan membawa kotak ramuan serta amulet dari Pak Jaya, ia berangkat ke tengah malam menuju hutan bambu yang menyeramkan. Jalan setapak sempit dan gelap, hanya diterangi sinar bulan purnama yang samar. Suara jangkrik dan hewan malam lainnya menjadi satu-satunya teman selama perjalanannya. Setelah berjalan cukup lama, Arin sampai di mulut gua yang penuh dengan ukiran aneh dan simbol-simbol mistis. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang dan aura mistis yang kuat mengelilingi tempat itu. Dengan langkah berat, ia melangkah masuk ke dalam gua, membawa harapan sekaligus ketakutan yang bercampur aduk. Di dalam gua, cahaya lilin yang temaram menerangi seorang pria tua berjubah putih yang duduk bersila. Wajahnya penuh keriput dan matanya tajam menatap Arin, seolah bisa melihat kedalaman jiwanya. Dukun itu menyambut kedatangan Arin dengan senyum tipis. "Kau datang mencari jawaban, bukan?" Arin mengangguk, suaranya parau. "Aku butuh bantuan. Aku terjebak dalam kegelapan yang kupicu sendiri. Santet pendarahan itu mulai menguasai hidupku dan keluargaku." Dukun itu mengangguk pelan. "Kekuatan gelap selalu berharga mahal, Arin. Namun tidak ada jalan selain menghadapi dan menerima bagian dari dirimu sendiri yang kau tolak.
Mereka pun berbicara panjang lebar. Dukun tersebut mulai mengajarkan Arin tentang keseimbangan antara kekuatan gelap dan terang, tentang bagaimana niat dan hati yang tulus bisa menjadi jembatan untuk mengendalikan energi yang berbahaya. Dia memberikan Arin mantra dan ritual khusus untuk membersihkan energi negatif yang sudah terlalu dalam merasuk. Namun dukun itu juga memperingatkan, akan ada ujian berat yang harus kau lalui. Kekuasaan itu bukan tanpa harga, dan jalan menuju penyembuhan penuh dengan penderitaan. Arin menerima semua itu dengan hati yang siap berperang. Gyoya tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tapi inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Dafa, Galang, dan dirinya sendiri. Setelah meninggalkan gua, Arin merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Energi yang sebelumnya mengacau, kini mulai terkendali sedikit demi sedikit. Namun, bayangan gelap masih selalu mengintai di pinggir pikirannya, mengingatkan akan ancaman yang belum selesai. Sesampainya di rumah, Arin mulai menerapkan ritual yang diajarkan dukun. Ia melibatkan Dafa dalam doa dan perlindungan, berharap bisa meminimalisir pengaruh santet yang terus membayanginya, namun tidak mudah membendung energi gelap yang sudah begitu dalam merasuk. Di sisi lain, Galang yang semakin melemah, mulai sadar akan bahaya yang mereka hadapi. Ia meminta maaf kepada Arin dan berharap bisa berbaikan demi anak mereka. Namun, luka hati dan kebencian yang tertanam lama membuat rekonsiliasi sulit tercapai. Suatu malam, Arin menemukan Dafa tengah berbicara dengan sosok bayangan gelap di pojok kamar. Jantungnya hampir berhenti, tetapi ia mencoba tenang dan bertanya siapa yang ada di sana. Dafa hanya tersenyum misterius dan berkata, "Dia teman baru, Mama, tapi aku takut dia ingin membawa aku pergi." Arin tahu waktunya kian menipis. Ia harus segera melawan bayangan itu sebelum anaknya hilang untuk selamanya. Bab ini ditutup dengan Arin yang berlutut di samping ranjang Dafa, memegang tangan kecil itu erat-erat sambil berbisik, "Aku akan melindungimu, Nak. Apapun yang terjadi, ku akan melindungimu." Malam itu, setelah membaringkan Dafa dengan lembut, Arin duduk di lantai kamar, menatap kosong ke arah sudut ruangan, di mana bayangan gelap itu sering muncul. Kegelapan yang menyelimuti rumahnya bukan hanya terasa di luar, tetapi merembes ke dalam setiap sudut kehidupan mereka. Namun tekad Arin kini seperti baja. Ia harus menghadapi bayangan itu, bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai pejuang. Beberapa hari sebelumnya, setelah ritual di gua dan pelajaran dari dukun, Arin sudah mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Energi yang dulu liar dan tak terkendali, kini sedikit demi sedikit bisa ia kendalikan. Tapi tantangan terbesar adalah melindungi Dafa, yang menjadi sasaran utama kekuatan gelap yang datang tanpa henti. Pagi itu, setelah sarapan yang sunyi, Arin membawa Dafa ke sebuah tempat khusus di belakang rumah. Sebuah altar kecil yang dipenuhi dengan sesaji dan simbol-simbol perlindungan yang diajarkan dukun. Dengan penuh rasa waspada, ia mulai melafalkan mantra dan doa perlindungan. Dafa yang polos memandang ibunya dengan mata besar penuh harap. Namun, saat mantra itu diucapkan, hawa dingin tiba-tiba menyapu seluruh tubuh mereka berdua. Bayangan gelap muncul lebih jelas di depan mata Arin. Sosok hitam berwujud kabut yang berputar-putar seperti makhluk hidup. Bayangan itu mengeluarkan suara berbisik yang menusuk ke dalam jiwa. "Kau tak bisa menyelamatkan anakmu, Arin. Aku akan mengambilnya." Arin menguatkan diri dan melanjutkan doa dengan suara yang lebih lantang. Perlahan-lahan, bayangan itu tampak mundur, namun tak lenyap sepenuhnya. "Ini baru permulaan," bisiknya. "Aku akan datang lebih kuat." Hari-hari berikutnya, serangan-serangan mistis semakin intens. Barang-barang di rumah sering berpindah tempat sendiri. Suara-suara aneh terdengar di malam hari. Dan Dafa semakin sering terlihat berbicara dengan sosok yang tak kasat mata. Rasa takut bercampur dengan kemarahan membakar hati Arin. Suatu malam, Dafa terbangun dengan teriakan histeris. Tubuhnya gemetar tak terkendali.
Ia mengatakan bahwa bayangan gelap itu mencoba menariknya keluar dari rumah. Arin memeluknya erat dan berbisik, "Aku di sini nak, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Keesokan harinya Arin memutuskan untuk meminta bantuan Pak Jaya dan dukun tua yang dulu ia temui. Mereka berkumpul di rumah, melakukan ritual pengusiran yang sangat rumit dan menguras tenaga. Api unggun menyala, asap dupa membumbung tinggi, dan mantra-mantra kuno dilantunkan dengan suara keras. Namun energi gelap itu tak mudah ditaklukkan. Saat ritual berlangsung, tiba-tiba salah satu tamu kesurupan dan menyerang peserta lain, membuat kekacauan. Arin harus berjuang menenangkan orang-orang sekaligus melawan bayangan yang kian membesar. Di tengah kekacauan, keris kecil yang diberikan, wanita misterius bersinar merah menyala, menyebarkan energi hangat yang membantu Arin tetap fokus. Ia merasakan kekuatan itu menembus kegelapan, membawanya ke dalam pertempuran batin yang menentukan. Arin tahu bahwa ini bukan hanya soal kekuatan mistis, tapi juga tentang ketulusan hati dan pengorbanan. Ia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk demi menyelamatkan keluarganya. Di akhir bab, Arin duduk sendiri di halaman rumah, memandang langit yang mulai gelap. Angin malam berhembus membawa harapan baru dan ancaman lama. Ia berbisik, "Aku takkan menyerah. Pertempuran ini belum usai." Malam itu bayangan kegelapan terasa semakin pekat menyelimuti rumah Arin. Setelah ritual pengusiran yang kacau dan penuh ketegangan, aura mistis yang menghantui keluarganya tidak kunjung surut. Sebaliknya, energi jahat itu tampak semakin ganas, seakan marah karena usaha mereka menggagalkan rencananya. Di kamar kecil Dava, Arin mengamati anaknya yang tidur dengan wajah pucat dan bibir bergetar halus. Muntah darah yang pernah dialami Dea kini mulai muncul sedikit di mulut Dava, membuat Arin nyaris putus asa. Rasa sakit dan ketakutan menggumpal dalam dada, tetapi tekadnya tetap membara. Suara-suara misterius kerap terdengar di malam hari, berbisik memanggil nama Arin dan Dava. Kadang lampu-lampu di rumah berkedip tanpa sebab, membuat suasana semakin mencekam. Arin merasa seperti berada di antara dua dunia. Tak lagi bisa membedakan mana nyata dan mana bayangan. Suatu malam, saat Arin tengah menjaga Dava yang terbaring lemah, sosok bayangan hitam muncul lagi. Kali ini lebih besar dan lebih jelas. Wajahnya tak berbentuk, hanya mata merah menyala yang menatap tajam ke arah Arin, ke arah Arin. "Aku akan mengambil apa yang menjadi milikku." Suara itu menggema dalam kepala Arin, menusuk seperti pisau. Namun Arin membalas dengan suara tegas, "Tidak, aku akan melindungi anakku sampai napas terakhirku." Pertempuran batin pun terjadi, di mana Arin mengerahkan semua kekuatan dan mantra yang diajarkan oleh dukun tua. Keringat mengucur deras, jantung berdetak cepat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Bayangan itu mencoba menyerang pikiran dan jiwa Arin, namun ia berhasil menahan. Keesokan harinya, Arin pergi menemui seorang paranormal lain yang terkenal lebih kuat dan berpengalaman. Namanya Bapak Satrio, seorang lelaki paruh baya dengan mata yang tajam dan aura yang dingin. Ia tinggal jauh di hutan, dan konon mampu melihat dan berkomunikasi dengan roh halus secara langsung. Bapak Satrio menerima Arin dengan sikap dingin tapi profesional. Setelah mendengar cerita dan melihat kondisi Dava, ia mengangguk pelan. "Santet pendarahan yang kamu hadapi bukan hanya kutukan biasa. Ini adalah kutukan dengan ikatan jiwa yang sangat kuat, dan untuk memutusnya, kamu harus melakukan pengorbanan besar." Arin bertanya, "Apa yang harus aku korbankan?" Bapak Satrio menatap dalam dan menjawab, "Seseorang yang sangat kamu cintai harus rela melepas sesuatu yang berharga dari dirinya, entah nyawa, darah, atau jiwa. Jika tidak, kutukan ini akan terus-menerus menghancurkan kalian." Arin terguncang, namun ia tahu ini adalah jalan terakhir. Ia berjanji akan melakukan apapun demi menyelamatkan Dava dan keluarganya. Di malam hari, dengan bimbingan Bapak Satrio, Arin memulai ritual pengorbanan yang sangat berat. Ia harus membuka luka lama
dan menghadapi rasa sakit yang dalam, menyatukan energi dirinya dengan energi keluarga agar kutukan itu bisa dipatahkan. Saat ritual berlangsung, rumah dipenuhi dengan aura tegang dan mistis. Bayangan kegelapan berusaha menghalangi, menyerang dengan segala cara untuk menggagalkan usaha Arin. Namun, dengan bantuan mantra dan energi dari Bapak Satrio, Arin berhasil menahan serangan itu. Tiba-tiba, dari dalam ritual, Arin merasakan ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Sebuah kekosongan yang membuatnya gemetar. Ia sadar bahwa bagian dari jiwanya telah terkuras untuk menyelamatkan anaknya. Ketika ritual selesai, suasana menjadi hening. Dava yang sebelumnya lemah kini mulai membuka matanya dengan perlahan. Senyum kecil menghiasi wajahnya yang pucat. Namun, kebahagiaan itu dibayar dengan harga mahal. Arin merasakan tubuhnya melemah, dan di sudut hatinya ada rasa kehilangan yang tak terlukiskan. Diri Tusu, pertempuran ini mungkin sudah dimenangkan, tetapi akibatnya akan terus membayanginya. Bab ini ditutup dengan Arin memandang langit malam, berbisik, "Aku rela kehilangan segalanya demi kalian. Tapi apakah pengorbananku ini benar-benar cukup?" Malam itu, langit di atas rumah Arin gelap pekat, seolah menyembunyikan rahasia terakhir dari perjuangan yang telah ia jalani. Tubuhnya yang lemah berbaring di tempat tidur, sementara Dava yang kini mulai pulih tidur dengan tenang di sebelahnya. Arin tahu, pengorbanannya tidaklah sia-sia, namun harga yang harus dibayar terasa begitu berat menekan jiwa dan raganya. Beberapa hari setelah ritual pengorbanan, rumah mereka kembali ke suasana yang lebih tenang. Energi gelap yang selama ini mengikat dan menyerang perlahan menghilang, digantikan oleh ketenangan yang sulit diungkapkan. Galang yang sebelumnya lemah, kini sudah mulai sadar dan mencoba meminta maaf dengan tulus kepada Arin. "Aku telah salah selama ini, Arin," suara Galang parau saat mereka duduk bersama di ruang tamu. "Aku mengkhianati cinta kita, tapi aku berjanji akan memperbaikinya. Tolong beri aku kesempatan." Arin menatap suaminya dengan campuran emosi. Luka lama yang belum sembuh, rasa sakit, namun juga harapan untuk masa depan yang baru. "Kita akan coba, Galang, tapi jangan ulangi kesalahan itu lagi." Dava yang kecil duduk di pangkuan Arin, tersenyum manis melihat kedua orang tuanya berbaikan. Anak itu kini lebih ceria, tanpa bayangan kelam yang dulu menghantui matanya. Namun, malam itu saat semua tampak mulai membaik, Arin menerima sebuah surat tanpa alamat pengirim. Surat itu berisi pesan singkat tapi mengerikan. Pertarungan ini belum berakhir. Kegelapan selalu mencari jalan kembali. Arin merasakan hawa dingin menyusup ke tulang punggungnya. Ia tahu, meskipun kutukan santet pendarahan sudah terkalahkan, dunia mistis tidak pernah benar-benar tenang. Ancaman yang datang dari dunia lain bisa kembali kapan saja, dan ia harus selalu waspada. Di hari-hari berikutnya, Arin mulai mempelajari ilmu-ilmu pelindung yang diajarkan dukun dan Bapak Satrio. Ia ingin menjadi lebih kuat, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga keluarganya dari bahaya yang tak terlihat. Sementara itu, Galang berusaha menjadi suami yang lebih baik dan ayah yang perhatian. Ia sadar, cinta yang sejati bukan hanya soal janji, tapi juga pengorbanan dan kesetiaan yang nyata. Dava pun tumbuh menjadi anak yang ceria dan sehat, meski bekas luka mistis itu terkadang muncul dalam mimpi buruk yang Arin jaga dengan penuh kasih. Pada suatu malam yang tenang, Arin duduk di depan altar kecil mereka, menatap lilin yang menyala perlahan. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku sudah melewati kegelapan yang paling dalam. Sekarang aku harus jadi cahaya untuk keluargaku." Cerita ini berakhir dengan Arin yang menatap bintang di langit, penuh harapan dan kesiapan menghadapi apapun yang akan datang. Karena ia tahu, cinta dan keberanian adalah senjata terkuat melawan kegelapan.